mungkin dilakukan oleh Keju untuk membuat bisnisnya ini semakin solid ke depannya? Untuk pertumbuhan masih tinggi sekali. Aspirasi kami dan juga pangsa pasarnya. Karena kalau dilihat tadi kembali dari segi pasar itu penetrasi baru di bawah 40% ya. Iya, Salah betul. satu terendah di ASEAN. Jadi Berarti marketnya belum tergrab semua ya Pak ya? Masih banyak gap untuk bisa diraih. Iya. Jadi itu kalau dari segi household ya. Nah tentunya kita juga punya tadi kalau baru dikulik sedikit mengenai Jawa yang kita sudah lumayan baik. Nah banyak di luar situ. Jadi baik dari segi consumer, daerah, dan channel. Retail kita sangat baik sekarang, terutama dengan integrasi yang dilakukan. Tapi jantung kita tetap di food service. Efisiensi tadi itu termasuk mengurangi biaya produksi atau tidak, Pak? Iya, tentunya. Jadi dengan akurasi yang lebih baik, tentunya penataan jumlah manpower yang dibutuhkan untuk produksi, karena produksinya juga bisa dischedulekan dengan baik, jadi naik turunnya jumlah orang, penggunaan materi, dan prosesnya tidak waste itu dikurangkan seminim mungkin. Itu satu. Tapi yang nomor dua tentunya tetap engine growth-nya adalah top line-nya. Pertumbuhan sales-nya yang jadi ini kalau mau lihat ada siklus yang membuat jatuh. Ini kita lagi membuat siklus untuk naik ke atas. Naik ke atas, iya. Nah ini yang kita beruntung. Pak, boleh dijabarkan lebih rinci lagi Pak, siapa yang menjadi market dari Keju ini? Kalau tadi Bapak sempat bilang menengah atau food service, apakah emang selalu akan berfokus ke B2B saja atau mungkin akan memperkuat lini cara lain? Tentunya kita akan memperkuat lini yang lain juga. Tapi kalau lihat semua perusahaan kan ada yang short, medium, long term plan. Yes, betul. Nah, saat ini yang short masih lumayan banyak. Ya, jadi saya rasa kita masih banyak space di food service. Retail kita juga sesuatu yang menarik. Ya, di situ memang market share-nya kelihatan nomor satu. Tapi kalau dilihat dengan jenis makanan yang lain, keju masih sangat kecil. Keju bisa menjadi porsi lebih besar lagi dalam makanan kehidupan sehari-hari Indonesia. Jadi di situ juga retail juga menarik. Dan ada satu pangsa pasar lagi mungkin ekspor yang kita harus lihat. Yang masih harus dikejar. Apa Pak? Ekspor ini gimana dan apa plan-nya dalam waktu dekat dan kemana kira-kira paling dekat tujuannya? Saat ini sih negara tetangga aja ya. Ya, berarti yang masih ada di ASEAN aja ya Pak di ASEAN, ya. Mungkin kita balik lagi dari misi kita mengkejukan masyarakat, ya, terutama Indonesia. Keju yang kami tawarkan memang keju khas Indonesia. Tapi kita tahu di luar di ekspor pun rasa Indonesia itu laku. Ya. Bisa diterima. Masih memimpin ya Pak ya dan dari segi rasa. Bukan bisa aja bersaing, bisa menang sebenarnya. Rasa kita memang berbeda dengan keju yang lain. Nah inilah yang kita pegang teguh. Jadi memang resep kita, produk yang kita buat terkenal di Indonesia, ini yang kita akan kembangkan keluar. Oke, dari semua produk yang ada saat ini atau yang dimiliki oleh Keju, ada rencana untuk diversifikasi produk baru Pak? Short medium enggak, long term tentunya ada. Produk apa Pak kira-kira? Wah, itu masih long term itu. tapi sepertinya kan harus sudah ada gambaran ya Pak ya. Kalau kita lihat mungkin ke arah snacking mungkin menarik. Snacking, tapi ya kembali ke expertise kita dan misi kita mengkejukan. Ya tentunya nggak lari jauh dari keju juga. Nggak lari jauh dari keju. Berbicara tentang perkembangan teknologi, pastinya teknologi ini mempengaruhi juga bagaimana keju ini bisa berkembang cukup pesat. Saya ingin tahu inovasi-inovasi apa saja yang diambil oleh Keju dalam strategi pemasaran agar perusahaan ini akhirnya bisa mencapai di titik seperti ini, Pak. Inovasi mungkin terlekat kuat dengan produk baru ya kalau di FMCG. Nah di kita ada produk baru tentu udah pasti menjadi salah satu rencana kita, tapi bukan yang paling utama. Jadi kita ada produk pipeline. Yang kita utamakan terus terang kreativitas dari aplikasi produk kami. Menu creation. Jadi ini yang kerjasama dari chef, marketing, dan R&D. Bisa diapain lagi sih? Proces kami dalam makanan apalagi dan minuman. Dan yang kedua tentunya adalah produknya sendiri. Kita di sini kenapa saya bilang itu prioritas nomor 2? Karena kita menguatkan dari segi risetnya.
Kita ingin pastikan membuat produk yang memang Applicable di applicable dan dibutuhkan. yes. Yang dibutuhkannya itu yang kita pentingnya. Iya. Kita cenderung bukan me too. Apalagi sekarang sebagai leader dari market, kita ingin membangun pie kejunya lebih besar. Iya. Jadi itu inovasinya. Inovasi yang satu lagi yang kita galakkan adalah kerjasama dengan konsumer. Kita ingin dengan customer, Dengan customer ya. Jadi kita ingin mengenal customer kita dengan baik. Jadi tim sales kami terus terang sudah membangun sebuah software aplikasi yang memudahkan kita Market untuk research. CRM sebenarnya bentuknya. Ya, yang dimana memang customer kami dapat langsung komunikasi dengan kami akan kebutuhannya. Kebutuhannya, jadi yang dia butuhkan apa misalnya untuk meningkatkan bisnis, rasa, dan tentunya kami akan coba ya, untuk membantu. bisa lebih engage dengan para customer tentunya ya Pak ya. Dan kami juga ingin tahu Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan ada pabrik. Nah, ini pabriknya ada di mana saat ini? Ada plan tidak Pak untuk memperbanyak pabrik lagi? Karena pasti rencana dari perusahaan untuk ekspansi, untuk mendiversifikasi produk ini akan selalu ada. Kalaupun ia ada di mana Pak? Silahkan. Pabrik kami yang ada sekarang ada di Cikarang, ya, dan ya ini cikal bakal kami untuk pabrik udah berdiri dari 2010 ya. Tapi memang sudah saatnya untuk ekspansi sih. Jadi di awal tahun board kami telah menyetujui, jadi kami baru saja mengakuisisi sebuah tanah di Rancaikek, ke Bandung tuh, jadi gampang tuh naik bus ya, setengah jam ya. Di sana adalah pabrik masa depan kita. Pabrik masa depan. Semoga tahun depan sudah bisa ada produksi lah di akhir tahun. Oh, berarti sekarang ini sudah dalam masa pembangunan, sudah masa persiapan nih Pak ya? Sedang persiapan lah ya kita. Ya, itu IKN kita ya. Iya,